Yesus. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Bersyukur, bersukacita kalau pada pagi hari ini kita boleh dalam keadaan tubuh yang kuat sehat. Semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Mari dengan waktu yang cuma dibatasin 1 jam aja, kita mau gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi penuh. Kita terima hadirat Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, dan kita semua percaya pulang terima kemenangan dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau berdoa Bapak Ibu. Kita mau serahkan ibadah pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memiliki yang tubuh kuat sehat. Ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kesempatan yang singkat ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, boleh dengar kebenaran firman-Mu, pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan sudah persiapkan hati kami buka selebar-lebarnya untuk Tuhan berkarya, bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih ada dalam perjalanan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi seperti Tuhan sudah melindungi dan menyertai setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersatu hati, satu roh, kami boleh memuji menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sekiranya ada kuasa-kuasa dari luar yang ingin mengganggu acara ibadah pada saat ini, kami mau satukan hati kami. Sebelumnya tentu bungkus setiap kami dengan kuat kuasa Tuhan. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang memerdekakan, kuasa yang menguduskan setiap kami saat ini, sehingga kami boleh masuk di dalam tahta yang kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Beri kesatuan hati untuk kami para pelayan-pelayan Tuhan bersama dengan jemaat, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau Tuhan, dan biarlah waktu yang singkat ini kami boleh pergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang sungguh rindu. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkaulah Allah kami yang luar biasa, yang berkuasa atas segala-galanya. Oh haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang merindukan-Mu, ya Allah
menikmati hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang melawat setiap kami saat ini, yang memberkati setiap kami. Tambahkan iman kami. Oh haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau kami sembah, Engkau kami tinggikan. Kami semua umat-Mu, kami semua anak-anak-Mu yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, syukur kami mau naikkan syukur kami mau naikkan mazmur kami kepadamu Yesus Tuhan. Terus tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami tidak ada yang terlewat, kami semua dipuaskan oleh hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita perlahan bangkit berdiri, tetap ucapkan kata-kata syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang termulia, Dialah penolong kita semua, Dialah penyembuh kita, Dia bisa memproteksi kita dari segala macam bahaya, karena Dialah Allah yang baik kuasa, Dialah Allah yang terhebat, Dialah Allah yang paling mulia. Dialah Yesus Kristus Tuhan, penyelamat kita semua. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sudah Kau puaskan. Hadirat-Mu saja yang sanggup memuaskan hidup setiap kami. Jiwa roh kami semua dipuaskan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, karena kami percaya saat kami berjalan dengan Engkau, kami tidak akan gentar, karena tangan-Mu senantiasa menopang setiap kami, Kau mengangkat setiap kami ke atas gunung yang tinggi, bahkan Kau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk kembali bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau bergembira bersama dengan Engkau, bersama dengan saudara-saudara seiman kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa kami. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan, katakan bersama. Yuk kita, kalau kita tengok kanan kiri kita, ke belakang, kita berikan senyum. Tanda kita semua sudah diberkati Tuhan. Tanda kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus.
kuatkan, kau kekuatanku, penopang hidupku, hati keselamatan, kau berikan kasih setiaku, penting hidupku, aku tahu, satu tahun kau besertaku, Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, aku berikan kasih setiaku, penting hidupku, aku tahu, satu tahun kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Sekali lagi dengan hati, oh itu yang kami kira karena suka setiap kita jalan bersamaku, tanganku bentang, tanganku menopangku, tanganku menopang, jalani kehidupan, katakan kau mengangkat Tuhan, kau menangku, aku kepadu, kau beriku kebenaran, kau hidupku, hati keselamatan, kau berikan kasih setiaku, benteng hidupku, tak akan ku malu, suatu tahu kau besertaku, Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, aku keselamatan, kau berikan kasih setiaku, benteng hidupku, tak akan ku takut, suatu mau kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Siapa yang bersuka cita saat ini? Kita lambaikan tangan kita berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Inginnya terus ya Bapak Ibu ya, memuji menyembah Tuhan. Tapi kita taat dengan protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah, dan kita sebentar kita masuk dalam pengajaran tentang firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang kita terima benar-benar termeterai di dalam hati kita, dalam hidup kita, dan kita boleh melakukannya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
sebab Kau besar Tuhan. Saya serahkan kepada Bapa. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau besar, sempurna-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada biarlah terus hati kami senantiasa mendekat dan melekat kepadamu Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Kami mau bawa hidup kami senantiasa ada di dalam Engkau. Dan jikalau Engkau ada di dalam kami, kami ada dalam Engkau, maka apa yang kami kerjakan itu diberkati Tuhan, ada dalam perlindungan dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh melihat pertolongan dan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup setiap kami umat-umat. Terima kasih Tuhan. Setiap ujian yang kami sampaikan, kami percaya boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tinggikan dari hati kami yang sungguh percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Dan sesuai janji firman-Mu, Engkau hadir bersemayam di atas ujian umat-Mu. Kehadiran-Mu akan menjamah, melawat, mencurahkan kekuatan, berkat, anugerah-Mu buat setiap kami yang bersungguh hati mencari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau ambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami yang kudus, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah dan dipimpin, dituntun menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke pesan Tuhan bagi setiap kami pagi ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Selamat kembali Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom, puji Tuhan. Oke. Nah, pagi ini tentunya kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu seperti pemazmur berkata, mari datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadanya dengan penuh syukur dan sukacita. Ya, dan saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah sampaikan puji-pujian tadi ya, meskipun dalam durasi waktu yang singkat, namun kita sampaikan dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari. Oke, nah kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Nanti setelah kita baca beberapa ayat, Bapak Ibu memberi sekat atau tanda pada Alkitab ataupun gadget ya, yang digunakan supaya nanti kita bisa melihat ayat-ayat yang lain, karena hampir semua ayat-ayat firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ini ya. Kita akan membaca di awal ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, saya akan bacakan. Judul firman Tuhan, Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek.
Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan oleh musuh, yaitu Amalek. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, yaitu kota Siklag, tempat mereka tinggal, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. 6. Dan Daud sangat terjepit, sekali lagi sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih sekat ya, atau beri tanda perikop ini, nanti kita akan lihat ayat-ayat yang berikutnya. Kisah ini menceritakan di mana tempat tinggal dari Daud dan pengikutnya yang bernama Siklag, kota Siklag. Itu ketika Daud dan pengikutnya sedang keluar, sedang pergi, tiba-tiba kota Siklag ini diserang oleh musuh, yaitu Amalek. Dan ketika Amalek menyerang, mereka mengambil semua yang ada di kota Siklag, harta benda, ternak, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini maksudnya istri dan anak-anak. Karena ketika Daud dan pengikutnya pergi, istri, anak-anak mereka ditinggal di tempat Siklag, tempat mereka tinggal. Ya, ada di situ, tidak ikut pergi bersama-sama dengan mereka. Jadi Daud dan pengikutnya tidak pergi sekeluarga, tidak. Cuman pergi yang pria-pria saja. Ya, tetapi yang wanita dan anak-anak tetap ada di tempat tinggal mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing yang ada di Siklag. Nah, ketika musuh Amalek merebut Siklag, menduduki Siklag, semua yang ada ditawan. Ya, wanita, anak-anak, harta benda, ternak ikut dijarah, dibawa, dan kota Siklag dibakar. Nah, ketika Daud dan pengikutnya pulang, betapa kaget mereka, karena mereka menyaksikan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tempat tinggal mereka hancur. Tidak ada seorang pun di tempat mereka. Istri mereka tidak ada, anak-anak mereka tidak ada, semua yang mereka punya, harta benda ternak juga habis pula. Alkitab mencatat ketika melihat hal itu, maka menangislah Daud dan rakyat atau pengikut Daud yang pergi bersama-sama dengan Daud. Nangisnya itu begitu luar biasa, begitu kuat dan nyaring, sehingga dikatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sudah bisa bayangkan orang yang tidak kuat menangis itu seperti apa? Ya, karena mungkin kepedihan hati yang amat sangat, ya, sehingga membuat mereka ketika mereka itu lihat situasi yang seperti itu, keluarga hilang, tidak ada, harta benda yang dimiliki habis, tempat tinggal hangus, diserang oleh musuh, mengalami kesulitan dalam banyak aspek, keluarga, ekonomi, kehidupan, semuanya. Itulah sebabnya bisa kita pahami mengapa mereka sampai menangis. Kadang menjalani kehidupan di dunia sekarang ini,
orang baru diserang dalam satu aspek aja sudah kebingungan, sudah nangis. Hari-hari ini banyak orang yang kesulitan ekonomi, ya baru kesulitan ekonomi saja sudah nangis, udah bingung ini gimana, aku harus bagaimana, langkah apa yang aku ambil, baru ekonomi. Ini Daud dan pengikutnya sudah ekonomi diserang lagi, keluarga, semua yang mereka miliki lenyap dalam sekejap. Itulah sebabnya mengapa kepedihan yang amat sangat ada di hati Daud dan pengikutnya. Tetapi perhatikan pada ayat yang ke-6. Pengikut Daud yang ada di bawah kepemimpinan Daud, yang seharusnya saat situasi seperti itu mereka bisa saling mendukung, bisa saling memotivasi, bisa saling menguatkan, bisa saling menghibur. Tapi Alkitab mencatat saat situasi yang seperti itu, pengikut Daud justru malah mengancam Daud, hendak melempari Daud dengan batu. Saudara, sebenarnya kalau kita renungkan baik-baik, yang mengalami kesulitan ini pengikut Daud saja atau semua? Semua. Bukan cuma pengikut Daud, Daud juga mengalami kesedihan, kesulitan. Karena yang ditawan itu bukan cuma istri pengikut Daud, istrinya Daud juga ditawan, anaknya Daud juga ditawan, harta bendanya Daud juga ikut habis, dijarah. Jadi sebenarnya yang sulit bukan cuma pengikut-pengikut Daud, Daud juga sama mengalami kesulitan. Daud juga ikut menangis, pedih hatinya, sama. Tapi sudah perhatikan, ternyata pengikut Daud tidak memahami hal ini dengan baik. Ketika kesulitan terjadi, orang itu akan kelihatan bagaimana sifat aslinya. Nah, memang saudara tahu, pengikut Daud itu sebagian besar, kalau saudara pernah ikuti sejarah hidup Daud, yang datang kepada Daud itu rata-rata adalah orang-orang yang bermasalah, orang yang dikejar hutang, ya, orang-orang yang lain yang lari dari mungkin kesalahan hukuman mereka. Semua ini yang datang berkumpul kepada Daud ini orang-orang tipe seperti ini. Jadi sudah bisa bayangkan, tentunya kepemimpinan Daud ini bukan hal yang mudah, karena Daud memimpin orang-orang yang bermasalah. Namanya saja orang yang bermasalah, maka biasanya mudah sekali jadi troublemaker. Tahu troublemaker? Pembuat masalah. Karena hidupnya selalu bermasalah. Tidak heran, maka situasi yang sulit seperti itu, mereka jadi ngamuk. Tidak terima kasih kepada kepemimpinan Daud sekian lama, tapi malah mau ngambil batu, lempari Daud dengan batu. Alkitab mencatat keadaan Daud sangat terjepit. Bukan cuma terjepit ya, tapi sangat terjepit. Sudah hatinya pedih karena semua yang dimiliki hilang. Sekarang mau dilempari dengan batu oleh pengikut-pengikutnya sendiri. Benarlah Alkitab mengatakan, mencari orang yang komitmen, loyal, setia, itu tidak mudah. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah, ini terbukti. Pengikut Daud ternyata saat mengalami kesulitan, loyalitas mereka tidak terbukti. Marah kepada Daud, mau lempari Daud dengan batu. Nah, kita lihat ternyata orang yang mengalami kesulitan, kalau kita lihat baca dari perikop ini, ada dua respon. Dikategorikan, diklasifikasikan dalam dua respon. Respon yang pertama itu adalah respon yang positif, respon yang benar. Respon yang kedua itu adalah respon yang negatif, respon yang tidak benar. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya, respon yang positif. Respon yang positif dimiliki oleh Daud, pemazmur itu ya, yang menulis sebagian besar dari kitab Mazmur. Alkitab mencatat ketika hati pedih, keadaan sangat terjepit, Daud dikatakan menguatkan
kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Nah, ini jadi judul perenungan firman Tuhan pagi ini. Menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekali lagi, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini adalah respon yang benar, respon yang positif. Sementara yang kedua, yaitu pengikut-pengikut Daud, saat mereka mengalami kesulitan, respon mereka tidak benar. Respon mereka negatif. Apa responnya? Cari kambing hitam. Cari siapa yang bisa untuk dijadikan sasaran atau amukan. Nah, kalau sudah lihat sekarang kan banyak kejadian seperti itu ya. Kalau ada sesuatu di luar sana, masa mulai berkumpul, cari golongan, cari tempat yang bisa dijadikan amukan, yang bisa dijadikan sasaran. Mobil tidak salah, mobilnya dibakar. Apalagi yang tidak dibakar, dihancurkan. Betul atau tidak? Saudara bisa lihat sendiri ya. Ini berita-berita yang terjadi. Ya, amukan, sasaran, pelampiasan. Nah, ini golongan yang kedua, pengikut Daud ini tipe seperti itu, ya memang karena orang-orang yang menyimpan masalah, tidak membereskan masalah, selalu jadi pembuat masalah, troublemaker. Ya, ini pengikutnya Daud itu. Ya, nah tentunya Tuhan ingin kita bukan tergolong tipe yang kedua. Kalau ada kesulitan, tantangan, jangan sampai kita mulai salahkan situasi, kita mulai salahkan orang di sekitar kita, kita mulai salahkan gereja, kita mulai salahkan Tuhan. Apa gunanya hidupku seperti ini? Sulit, sukar, tidak ada gunanya aku beribadah, tidak ada gunanya aku percaya Tuhan, tidak ada gunanya aku melayani, percuma, sudah ada Tuhan-Tuhanan. Ini golongan yang kedua. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi ini, kita rindu jadi golongan tipe orang yang pertama. Amin. Yaitu seperti Daud, sama-sama mengalami sulit, keadaan sangat terjepit. Tapi Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mari, di tengah kesulitan yang mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami, saya nggak tahu kesulitan apa itu, tapi saya yakin Tuhan tahu kesulitan yang kita hadapi. Dia mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Jadi dengan demikian, pasti Tuhan tahu apa yang ada dalam hati, pikiran kita, itu Tuhan pasti tahu. Ya, kesulitan, tantangan yang bagaimana, Tuhan pasti tahu. Ya. Nah, di tengah situasi yang seperti itu, mari miliki sikap yang benar, respon yang tepat saat kesulitan sedang terjadi. Jangan cari siapa yang bisa disalahkan, jangan cari siapa yang bisa dijadikan sasaran, jangan. Tapi kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Alkitab mencatat karena Daud punya respon yang tepat, akhirnya kalau Bapak Ibu baca perikop ini menceritakan Daud bisa mengalami kemenangan. Semua yang lenyap itu bisa diambil kembali, tidak ada satupun yang hilang. Mari kita lihat ya, tetap dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 di ayat yang ke-18 mulai. 1 Samuel pasal 30 di ayat yang ke-18 mulai. Demikian firman Tuhan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya, istri Daud, dapat dilepaskan Daud. Perhatikan ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, dirampas Amalek, semuanya itu dibawa Daud kembali, dibawa kembali. Tidak ada yang hilang, satupun
mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Tidak ada yang hilang. Wah, luar biasa. Daud mengalami kemenangan yang luar biasa, sehingga Daud bisa membawa kembali semua yang sudah lenyap, bahkan jarahan-jarahan yang dimiliki oleh Amalek juga bisa dibawa juga. Kalau boleh saya katakan, ini berarti kemenangan yang gilang-gemilang, kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa. Mengapa? Karena sikap respon yang tepat itu membawa kepada hasil akhir kemenangan yang luar biasa. Tapi sikap respon yang tidak benar itu membawa kepada kehancuran. Mana yang kita pilih? Kita mau jadi hasil akhir, memiliki hasil akhir yang indah, atau memiliki hasil akhir yang hancur semuanya? Ditentukan bagaimana respon tanggapan kita ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah. Nah, sekarang kita lihat prosesnya, saudara. Orang yang punya respon benar, menguatkan kepercayaan, menguatkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan, ya, itu akan membawa dia pada proses-proses yang tepat, proses-proses yang seharusnya seperti Tuhan mau, sehingga mengalami hasil akhir kemenangan yang luar biasa. Nah, kita lihat sekarang, saudara, ya, tetap dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 di ayat yang ke-7. Ini proses demi proses yang dialami setelah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai respon yang sangat tepat. 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. 8. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. 9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Proses yang pertama, orang yang punya respon yang tepat ketika dia menghadapi kesulitan, dia menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan seperti yang dilakukan Daud. Maka proses yang pertama yang akan terjadi adalah dia akan minta petunjuk Tuhan. Sekali lagi, dia akan minta petunjuk Tuhan. Dalam situasi yang sulit, dia tidak kebingungan, dia tidak mengandalkan akal pemikirannya, dia tidak minta tolong kepada orang lain, tapi dia datang kepada Tuhan, dia minta petunjuk Tuhan. Mengapa? Karena iman kepercayaannya yang kuat kepada Tuhan. Iman kepercayaan yang kuat itu membawa dia sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dan dia harus tanya, dia harus minta petunjuk kepada Tuhan yang dia percaya. Ini proses yang awal. Setelah iman percaya kuat, maka proses berikutnya tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Satu lagu mengatakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Bagaimana dengan kita? Saat kesulitan, kepedihan ada di hati kita, apa yang kita lakukan? Kalau kita menguatkan kepercayaan kita, maka kita akhirnya akan lanjut pada proses kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita berkata dan bertanya, Tuhan, aku mengalami situasi yang berat dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku datang kepadamu karena Engkaulah Allah yang kupercaya. Aku bertanya kepadamu Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Daud lakukan hal itu. Dia tanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus kuperbuat?
Dikejar, kalau aku ngejar, bisa nggak? Jangan-jangan sudah terlalu jauh, aku tidak bisa ngejar, tidak bisa menemukan. Tuhan menjawab, kalau umatnya datang kepadanya, mendekat kepadanya, bertanya kepadanya, Tuhan itu akan menjawab. Asal syaratnya iman percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan seperti Saul ya. Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Karena apa? Memang iman percaya Saul tidak sungguh kepada Tuhan. Saul suka melanggar firman Tuhan, Saul menyepelekan firman Tuhan. Sehingga ketika Saul terdesak, Saul tanya sama Tuhan, Tuhan tidak jawab. Karena memang kesalahan, dosa yang tidak dibereskan oleh Saul itu membuat hati Tuhan itu sakit. Tuhan dianggap remeh oleh Saul. Setiap apa yang Tuhan ucapkan dilanggar oleh Saul, yang berarti menunjukkan bahwa Saul tidak menghargai Tuhan. Itulah sebabnya ketika Saul tanya, Tuhan nggak jawab. Beda sama Daud. Tuhan ditanya oleh Daud, Tuhan berkata, kejar, susul, engkau akan dapat mengejar musuh dan melepaskan para tawanan. Ini proses yang pertama, ya. Orang yang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dia akan tanya kepada Tuhan. Yang kedua, setelah tanya kepada Tuhan, tadi ayat yang ke-9 dikatakan, lalu pergilah Daud. Begitu Tuhan bilang kejar, Daud lakukan dengan taat, patuh, seperti yang Tuhan ucapkan. Ya, karena memang iman percaya Daud teguh kepada Tuhan. Tuhan ngomong A, dilakukan A. Tuhan ngomong B, dilakukan B. Orang yang imannya teguh kepada Tuhan, Tuhan ngomong apa, dia akan lakukan. Tapi orang yang imannya tidak teguh, orang yang ragu, yang bimbang, Tuhan ngomong A, dia lakukan C. Tuhan ngomong B, dia lakukan Z. Karena memang tidak punya iman, tidak punya percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan ngomong apa, tidak dilakukan, dilanggar. Tapi beda dengan Daud. Proses yang kedua, bukan cuma tanya kepada Tuhan, bukan cuma minta petunjuk Tuhan, tapi Daud sekarang lakukan taat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan inilah yang membawa Daud akhirnya mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena Daud taat kepada apa yang Tuhan ucapkan. Ketika Daud taat, ketika Daud melakukan apa yang harus dilakukan sebagai umat Tuhan, sebagai bagian Daud harus lakukan, Daud taat lakukan, maka Tuhan itu beracara. Caranya gimana? Tiba-tiba di ayat yang ke-10, tetap 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Stop sampai sini. Tiba-tiba di tengah ketaatan mereka mengejar musuh, Tuhan itu berikan jalan. Jalannya itu ketemu sama seorang pemuda Mesir dalam kondisi sekarat. Ini saya percaya bukan kebetulan, ini jalan Tuhan. Supaya apa? Pemuda Mesir ini akhirnya, kalau Bapak Ibu lihat, menjadi petunjuk jalan bagi Daud dan pengikutnya. Sehingga mereka bisa tahu ke arah mana musuh bergerak dan mereka bisa mengalahkan musuh. Cara Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa, ajaib. Pemuda yang sekarat ini tidak mati. Dicatat dalam Alkitab sudah 3 hari sekarat. Lah anehnya, ketika oleh Daud itu dikasih makan, cuma dikasih makan, dikasih minum juga, ya, tidak disuntik, tidak dikasih vaksin juga enggak, ya. Vaksin juga enggak, suntikan juga enggak, cuma kasih makan sama minum, loh, sehat. Lalu bisa jadi petunjuk jalan. Loh, kok aneh gitu ya? 3 hari sudah sekarat. Orang biasanya kalau sudah beberapa hari sekarat, sakit, lalu tidak makan, tidak minum, ya sudah tambah lemes. Biasanya dikasih makan pun karena habis sekarat, tidak langsung pulih. Enggak.
Masih ada waktu untuk pemulihan. Betul kan? Biasanya orang kalau sakit sekarat untuk pulih itu butuh waktu. Tidak singkat waktunya. Ada yang butuh waktu sekian hari, sekian minggu, bahkan sekian bulan. Ada betul, untuk proses pemulihan, rehabilitasi itu butuh waktu yang cukup panjang. Tapi aneh, ini orang ini ya, budak Mesir ini, dia bisa pulih cuma dalam waktu sekejap. Cuma antara dikasih makan dan minum saja. Ketika Daud taat, Tuhan tunjukkan cara yang jitu dan luar biasa. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Seperti pujian yang sering dinyanyikan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Ya, dan akhirnya dipulihkan dengan begitu cepat, jadi petunjuk jalan. Dan Daud akhirnya mengalami kemenangan. Nah, proses yang berikutnya, proses yang pertama tadi dikatakan minta petunjuk Tuhan, tanya Tuhan. Proses yang kedua, taat. Setelah diberi petunjuk, taat, lakukan tepat seperti yang Tuhan ngomong. Yang ketiga, orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, ayat yang ke-20 mulai. 20 ya, mulai. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu giring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Jadi yang ngomong inilah jarahan Daud itu adalah pengikut-pengikut Daud. Waktu ada masalah, Daud mau dilempari batu. Waktu ngalami kemenangan, wah, nyanjung-nyanjung. Wih ini loh, jarahnya Daud, hebat Daud. Nah, kira-kira gitu ya. 21. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang yang menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka 200 orang itu tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jalan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Sobat itu, proses yang berikutnya bukan cuma sekedar taat. Ketika mengalami kemenangan, orang-orang memuji-muji. Ya, kalau ada masalah mau dilempari batu. Kalau mengalami kemenangan dipuji-puji, disanjung. Itulah manusia. Kan itu Alkitab berkata jangan berharap pujian dari manusia. Pujian dari manusia itu percuma. Ya, kalau berhasil, dipuji-puji itu. Tapi kalau ada masalah Prabu, tak lempar batu, tak balang, gue kapok ya. Gak becus, gak ngena, gak karu-karuan. Waduh, ya, jangan berharap manusia. Ya, itulah manusia. Nah, kembali, ketika Daud menghadapi pujian seperti itu, lalu yang memuji ini ngomong, ya, karena mereka itu kebanyakan tadi dikatakan orang-orang dursila, ya, orang-orang yang bermasalah, tidak membereskan masalah dalam hidupnya, jadi akhirnya seringkali jadi pembawa masalah, troublemaker. Nah, ini ada yang ngomong, kok enak, yang tidak ikut maju itu 200 orang, kok dapat kebahagiaan? Tidak usah, jangan, itu cuma kita aja yang maju. Yang 200 orang itu tidak bisa dapat bagian. Tidak ikut maju kok dapat bagian. Ya, cukup istri sama anak-anak mereka jadi kembalikan. Tapi jarahan jangan dikasih. Tapi Daud berkata, jangan demikian, saudara. Kemenangan yang kita terima ini adalah dari Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, bukan. Tapi karena Tuhan yang beri kemenangan kepada kita. Karena itu kita nggak boleh seperti itu. Proses yang ketiga, orang yang menguatkan kepercayaan kepada Tuhan
Dia akan tetap sadar dalam situasi saat menang, diberkati, sukses, hebat. Dia akan tetap berkata, semua ini karena Tuhan. Bukan karena aku. Meskipun mungkin orang di sekitar ngomong, oh ini kamu hebat, ini jarahan kamu, ciamik, luar biasa. Tapi kita akan tetap berkata, semua itu karena Tuhan. Saya ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kalau kami sukses, kami berhasil, itu anugerah Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Bukan karena kehebatan, kekuatan, dan kepandaian kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dari perenungan firman pada pagi ini, saya ajak yuk kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, saya diberkati melalui perikop ini. Saya rindu, mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, kita belajar, milikilah sikap respon yang tepat saat ada masalah. Jangan mencari sasaran untuk bisa jadi tempat pelampiasan amarah ataupun menyalahkan. Jangan. Kuatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itu akan membawa kita jadi orang yang minta petunjuk Tuhan. Tanya sama Tuhan. Tidak gegabah. Lalu kemudian taat. Tuhan kasih arahan taat. Membawa kita kepada kemenangan. Dan kalau sudah menang, tetap ingat bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita katakan, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Melewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti, jangan berhenti harapan. Sekali lagi katakan, kuatkanlah. Dengan iman yang sungguh katakan, tangannya akan terangkat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia pasti Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya akan terangkat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia pasti. Sekali lagi sambil mengangkat tangan kita katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya akan terangkat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup.
pagi ini Tuhan, di tengah segala apapun yang sedang kami hadapi, kami mau kuatkan iman percaya kami kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadi sebuah contoh yang sangat baik. Kami menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan, dan itu akan membawa kami kepada proses yang berikutnya. Kami akan jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yang bertanya, meminta petunjuk Tuhan. Kami tidak gegabah untuk melangkah, melainkan kami belajar untuk patuh, taat. Ketika Tuhan memberikan petunjuk, kami lakukan tepat seperti yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mungkin menurut akal pikiran kami tidak sesuai, tidak cocok, tidak ada gunanya. Namun karena Tuhan yang beri perintah, kami lakukan sebagai bagian yang harus kami perbuat. Dan kalau kemenangan sudah kami raih, tetap kami akan berkata, semua ini oleh karena Tuhan, bukan karena kami yang hebat, bukan, tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan ini akan membawa Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Kami ini memang bukan apa-apa, kami memang bukan siapa-siapa. Tuhan Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Engkaulah yang luar biasa, Engkaulah yang memang patut untuk ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata-kata, tapi Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami punya sikap respon yang tepat dan akan membawa kami kepada hasil akhir yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir pagi ini sudah menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nanti Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan bisa memberikan di kotak-kotak yang sudah disediakan di depan, ya. Dan juga diharapkan pada waktu keluar nanti dimohon supaya tidak berdesak-desakan, mungkin bergiliran, itu jauh lebih baik, ya. Cuma sesaat saja kita menunggu, mungkin barisan yang paling belakang dari gedung ini keluar terlebih dahulu, setelah itu baru barisan-barisan yang berikutnya, sehingga tidak berdesak-desakan, ya. Kita tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan, ya. Masker juga saya harapkan selama ada di dalam ruangan kerumunan, ya, kita tetap menggunakan masker. Kita mau patuhi petunjuk aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, ya. Oke. Nah, tadi ada satu ayat yang saya lupakan, Saudara. Ini ayat penutupnya di Mazmur pasal yang ke-56 di ayat yang keempat. Itu satu ayat terakhir yang saya lupakan tadi, Saudara. Tuhan ingatkan, ini kok nggak disampaikan. Mazmur pasal 56 di ayat yang keempat. Setelah ini pemusik dan Yasidi siapkan lagu ini, ya. Di saat aku takut. Mazmur 56 di ayat yang keempat. Kalau dalam Alkitab digital itu ayat yang ketiga, tapi dalam Alkitab yang manual, yang biasa itu ayat yang keempat. Mazmur pasal 56 di ayat yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, atau ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat pada Alkitab digital, ya. Demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Wajar, ya, kalau manusia bisa takut itu wajar. Tapi waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Karena kepada Allah aku percaya, aku menguatkan iman kepercayaanku. Maka pemazmur berkata, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ketakutan bisa dirubah cuman dalam satu kalimat yang di tengah-tengahnya ada kata, aku ini percaya kepadamu. Cuman itu, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan menguatkan iman percaya saudara, saat saudara menghadapi sesuatu mungkin sempat takut, wajar, manusia. Tapi kalau saudara menguatkan iman percaya saudara, saudara jadi percaya sungguh pada Tuhan, maka dikatakan aku tidak takut.
kuncinya adalah menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan lewat pujian ini, di saat aku takut, ku percaya padamu. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Ku percaya padamu, segala kekhawatiranmu, segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, aku bersandar padamu Tuhan. Ku bersandar padamu, segala kesesakanku, segala kesesakanku telah Kau tanggung. Mari kita percaya dengan bangkit dulu, kita katakan bersama. Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku ketegangan yang Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Allah yang ku percaya, di dalam hatiku, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku Tuhan, kami percaya kekuatan yang baru sudah kami terima karena kami mau menaruh dan meletakkan iman percaya kami kepadamu, satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami percaya, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua kami sudah diberkati Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, Tuhan menilik melawat setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Mungkin masalah tantangan sedang mereka hadapi, biarlah mereka menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan, sehingga membawa mereka akhirnya boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang mungkin belum siap mengikuti ibadah di rumah Tuhan, biarlah kiranya iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan.
Kami berdoa semua yang sudah melayani, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang sudah dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan membalas, memberkati berlipat kali ganda. Memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan, akan tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan lindungi sertai dan hantar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Tuhan berkati pula pada setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan berikan, membawa mereka semakin dekat dan mengasihi Tuhan karena Engkau yang sudah memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan dengan membawa berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita untuk terus menyertai kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati bagi saudara sekalian. Sebab Engkau Allah yang percaya di dalam hatiku. Memberikan